itu sedikit pengantar dari saya, Mbak Farida. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Farida atas waktunya yang telah diberikan. Baik, teman-teman FKDK, jadi kita sambil berbagi sharing tentang personal branding khususnya bagi disabilitas. Namun sebelum itu mau saya istilahnya sampaikan terkait dengan fenomena-fenomena sosial terkait disabilitas di Indonesia khususnya. Yang pertama itu memang pemahaman yang beragam terkait disabilitas. Karena keberagaman ini sehingga muncul banyak sekali penilaian dari masyarakat, dan tentunya disabilitas sendiri juga punya penilaian atas dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu kita rekognisi kembali atau perlu kita desain ulang pemahaman itu. Baik, yang pertama individu atau masyarakat luas khususnya itu cenderung melihat apa yang tampak itu menjadi satu penilaian. Misalkan Bapak Ibu lihat saya, oh Pak Galih, orangnya seperti ini, tapi padahal belum kenal, baru lihat. Kan kita nggak tahu ya Pak Galih orangnya seperti apa, tapi sudah punya penilaian. Itu secara sosial memang hal yang wajar. Cuman sayanya sendiri yang dinilai itu juga punya penilaian atas diri saya sendiri. Bapak Ibu juga seperti itu, sama. Nah, yang mau kita branding di sini adalah penilaian dari diri kita sendiri. Nah, penilaian masalah ini dapat dirubah, artinya tidak kaku. Pak Galih itu kan seperti itu, tidak seperti itu seterusnya, tidak. Artinya ada upaya yang bisa merubah penilaian itu sendiri. Nah, ini ada banyak hal. Pertama mungkin dari pendidikan orang yang menilai tadi, kemudian norma sosial di mana orang itu dibesarkan, kemudian lingkungan sosial, hukum negara, dan banyak sekali faktor yang membentuk orang bisa menilai orang lain. Nah, artinya itu masalah orang yang menilai. Sementara yang mau kita garap di sini atau yang mau kita sampaikan di sini adalah masalah internal kita, masalah diri kita sendiri. Nah, selain faktor eksternal tersebut tadi ya, yang ada pendidikan, lingkungan, dan sebagainya, juga penting untuk mengupayakan faktor internal. Ini yang nanti akan kita coba diskusikan bersama. Faktor internal salah satunya adalah personal branding. Nah, itu sebagai salah satu upaya. Artinya tidak hanya personal branding, ada banyak sekali upaya untuk membentuk penilaian internal itu sendiri. Baik, lanjut. Nah, apa sih itu personal branding ya? Nah, personal branding ini kira-kira begini, bahasa sederhana dan mudahnya itu bagaimana menentukan persepsi orang lain. Jadi kita bisa membuat orang lain menilai diri kita. Dan itu bagaimana terhadap diri sendiri yang dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, jadi fokus ke personal branding adalah bagaimana sih orang lain menilai kita. Itu bisa terjadi secara alami, juga bisa karena kebiasaan. Next Mbak. Nah, sederhananya lagi, lebih mudah dipahaminya adalah apa sih yang orang lain katakan tentang kita, walaupun kita nggak di situ. Maksudnya mungkin teman-teman punya teman yang nggak hadir di sini, tapi tahu orang itu seperti ini. Itu sederhana dari personal branding. Nah, personal branding secara lebih luas adalah suatu kesan yang berkaitan dengan keahlian, perilaku, ataupun prestasi yang dibangun seseorang secara sengaja maupun tidak. Jadi kadang kita nggak sengaja itu dipersonalkan branding oleh orang lain, tapi di sini kita membuat sengaja. Maksudnya kita akan mencoba melatih atau belajar membuat personal branding yang kita desain sendiri, paham ya? Pak Galih, tadi materinya menarik ya. Saya tadi terakhir sampai saya foto, mau saya jadi status hari ini. Biar banyak yang baca juga ya. Ternyata kita bisa membranding atau menjadi berupaya membuat personal branding kita bagus gitu. Asalkan kita tidak cemas dengan diri kita gitu ya.
dan bisa dengan tidak juga mencemaskan orang lain. Jadi kita selesai dengan diri kita. Kita mau belajar bersama ya, Mas dan Mbak hari ini? Sudah siap belajar bersama? Saya mau tes dulu nih. Bahagia nggak sih hari ini? Oh bahagia banget, keren banget nih jawabannya. Saya suka banget nih, karena energi positif itu bisa menular Mas dan Mbak. Percaya atau enggak? Ketika kita lagi nggak bahagia, kita datang di antara kerumunan orang-orang bahagia, maka energi orang-orang bahagia itu akan menular pada kita yang nggak bahagia. Akhirnya kita bisa bahagia. Jadi mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang bahagia gitu ya, agar energi positif itu banyak dari kita dan kita bisa saling menularkan energi positif itu. Semangat untuk kita berbahagia bersama ya gitu. Baik, kita tadi sudah belajar tentang personal branding dari Pak Gal. Kami menyebut beliau biasanya Pak Gal gitu ya, tapi bukan yang lain ya, nanti diplesetin dikit sama mahasiswa nggak enak nanti. Oke, kita next ya Mbak ya, Mbak Farida bisa bantu saya. Kita akan belajar bersyukur dulu nih Mas dan Mbak. Setiap manusia itu memiliki keistimewaan yang wajib kita syukuri. Sepakat nggak nih Mas dan Mbak? Semuanya pokoknya. Setiap kita memiliki keistimewaan. Jadi jangan pernah berpikir dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam benak kita, jadi kelebihan gue apa gitu ya. Tadi Pak Gal sudah menyampaikan, kita harus tahu nih kelebihan dan kekurangan kita. Kekurangan kita jangan membuat diri kita jadi pesimis, jadi nggak percaya diri, terus jadi kayak tidak bersemangat dalam kehidupan. Wah itu salah banget. Jadi fokuslah pada apa yang menjadi kelebihan kita. Terus caranya kita tahu kelebihan kita Bu gitu ya. Mahasiswa saya biasanya tanya kayak gitu. Beberapa orang ada yang dengan mudah mendapatkan atau mengetahui kelebihan dirinya, tapi sebagian ada yang kesulitan. Kalau kesulitan bisa tanya ke orang-orang terdekatnya. Saja ini kelebihanku itu gimana sih? Itu salah satu cara kita mengenal diri kita. Biasanya orang-orang terdekat kita itu bisa lebih tahu gitu ya. Oh kamu suka jajak keongnya apian. Nah itu kelebihan kita. Oh kamu orangnya resian banget gitu. Atau kamu tuh suka sesuatu yang teratur. Nah aku tuh orangnya acak-acakan, kamu sukanya teratur. Jadi kita bisa belajar tentang kelebihan kita itu juga dari orang lain. Maka itu yang wajib kita fokuskan. Agar apa? Agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Karena kalau kita sudah bersyukur, Allah, Tuhan itu akan memberi nikmat kita lagi dan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriati, saya selaku pengurus juga di FKDK. Di sini saya mau curhat untuk hari ini. Pengalaman saya seorang penjahit itu kadang-kadang Bu, saya itu banyak pekerjaan tapi itu bingung. Terus hari lain bisa bersemangat satu hari full sampai malam bekerja. Terus kadang di lain hari itu saya kadang-kadang bingung apa yang saya harus kerjakan. Terus akhirnya itu ngeblank, terus nggak bisa bekerja. Terus kadang-kadang itu ada pikiran. Kadang-kadang orang kalau pikiran itu yang sakit kan di Bu, kepala. Tapi malah saya lain. Kalau saya kok pikiran, perut saya yang sakit. Terus begini, itu penyakitnya itu gimana? Apa itu termasuk salah satu penyakit? Terus untuk memotivasinya itu bagaimana? Terus kadang-kadang itu saya juga baperan. Terus saya itu paling sedih kalau tidak ada orang. Saya tuh lebih senang kalau ada temennya. Itu kadang-kadang apalagi kalau sendirian pas waktu hujan Bu, itu biasanya itu saya meneteskan air mata terus pikirannya itu kemana-mana. Lah itu di saat itulah lebih rasa sakit seumpama tergores apa kena pisau gitu. Itu malah saya itu lebih sedih, lebih sakit kalau keadaan seperti itu ya. Terima kasih Bu. Apakah itu namanya juga penyakit? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Indri, pertanyaannya luar biasa ya. Satu saya bahas dulu tentang tadi ya, punya pekerjaan menjahit, kadang bisa sangat semangat, tapi kadang ngeblank, akhirnya nggak semangat, terus kerjaannya nggak tuntas gitu ya. Kondisi psikologis seseorang itu seperti kondisi keimanan.
kadang naik turun, apalagi perempuan. Biasanya kalau saat-saat menstruasi itu kondisi psikologisnya juga nggak good gitu ya, not good. Jadi biasanya mudah emosi, pikiran nggak jelas, nggak mood kayak gitu ya. Tetapi sebenarnya kita bisa mensiasatinya kalau kita punya terapi diri sendiri. Jadi kalau boleh saya sarankan, Mbak Indri itu berarti untuk bisa menterapi dirinya biar cepat move on kalau kata saya. Caranya gimana? Sering berdialog dengan diri sendiri, terutama di saat-saat kita mau tidur gitu ya. Jadi sebelum tidur itu jadikan hari itu tuh hari evaluasi yang baik bagi diri kita. Jadi kita berdialog dengan diri kita, kayak tadi yang saya sampaikan di akhir tadi, tarik nafas perlahan-lahan itu adalah mengajarkan kita untuk keluarkan lewat mulut perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan gitu ya. Lalu ketika kita dalam kondisi tidak semangat, ya Allah hari ini aku lagi nggak semangat dan aku nggak tahu apa tiba-tiba aku nggak semangat. Jadi kita curhat pada diri kita. Tetapi ada sugesti doa yang kita tanamkan gitu ya. Sehingga curhat dan pasrah kita itu tercatat sama Allah itu sebagai pengaduan kita, doa kita kepada Allah. Dan insya Allah biasanya kalau udah seperti itu akan dengan mudah sama Allah kasih solusi. Karena pasrah kita, orang yang pasrahnya benar-benar sudah di tahap yang tinggi itu dekat sekali sebenarnya dengan Allah. Nah, ketika itu tadi buat tarik nafas perlahan ya, curhat dulu. Keluarkan unek-unek yang meresahkan yang ada di pikirannya Mbak Indri gitu ya. Kamu tiba-tiba nggak semangat gini ya, nggak mood gini, jadi ngeblank kayak gini gitu. Lalu coba berterima kasih kepada pikiran kita, tubuh kita. Iya ya, selama ini tubuhku tuh udah tak ajak bekerja keras, pikiranku udah tak ajak berpikir keras. Kok aku selalu banyak menuntut ke diriku ya? Minta maaflah kepada diri kita. Ya Allah, mudahkan aku memaafkan diriku yang seperti itu. Nah sekarang aku ingin bersemangat ya Allah. Jauhkan aku dari hal-hal yang membuat aku tidak bersemangat. Karena kalau boleh saya andaikan, hati kita itu ada dua kecenderungan. Saya menyederhanakan istilahnya dengan hati yang baik dan hati yang buruk. Hati yang baik ini adalah yang kadang kita merasa semangat gitu ya. Itu adalah bisikan dari Tuhan. Hati nurani yang selalu mengajak kita dalam kebaikan. Tapi kalau hati yang buruk, itu bisikan dari setan. Dan setan itu selalu mengganggu kita setiap waktu. Salah satunya mengajak Mbak Indri untuk tidak semangat, itu bisikan setan. Jadi dikasih kecemasan-kecemasan yang gak jelas, pikiran-pikiran yang overthinking, atau hal-hal yang membuat kita resah gelisah. Itu di dalam ayat Al-Quran sudah disebutkan memang setan membisikkan hal-hal yang mencemaskan pada manusia. Untuk apa? Biar manusia itu tidak fokus dalam ibadah, tidak fokus dalam bekerja, tidak fokus dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau kita sudah menyadarinya, kita banyak-banyak beristighfar jadi dalam sesi relaksasi tadi itu. Ya Allah, astagfirullah, jauhkan aku dari godaan-godaan setan yang membisikkan aku dalam kecemasan yang gak jelas ini. Nah, selanjutnya tadi, kok bisa ya kalau orang pusing biasanya kepalanya yang kena, kenapa saya perutnya gitu ya? Jadi setiap dari kita itu punya titik lemah dalam fisik kita, Mas Ganda. Dan itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang ketika pikirannya berat langsung pikirannya kambuh, gitu ya. Ada yang langsung pundaknya kayaknya kencang banget kayak dikasih karung goni atau karung berasa berapa gitu ya. Ada yang kena perutnya, ada yang kena tangannya dan lain sebagainya. Jadi memang masing-masing dari kita itu punya titik lemah secara fisik dan itu yang biasanya keserang ketika pikiran kita terlalu berat. Nah, bagaimana mengatasinya? Kita mensugesti diri kita. Kalau biasanya Mbak Indri ketika pikirannya berat terus perutnya apa tadi ngerasa nggak enak gitu ya, entah itu jadi perih, entah itu jadi nggak karuan, kembung dan lain sebagainya, itu disugesti secara positif. Sugestinya gimana caranya? Wahai perutku, maafkanlah aku selama ini aku tidak mempedulikanmu. Mari kita bekerja sama agar kita lebih sehat, lebih bahagia, dan tidak terkena sakitnya. Jadi kita menghibur diri kita sendiri. Itu bisa dicoba. Nanti lama-lama sugesti itu akan masuk dan pikiran kita akan menginstruksikan kepada perut kita. Semua jangan sakit, semua jangan sakit, jangan sakit. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sesi bertanya di acara yang sangat baik sekali ini kita menggunakan personal branding dalam meningkatkan self-esteem dan vitalitas. Jadi yang digambarkan dan dijelaskan Bapak Ibu sekalian tentang personal branding. Namun dari kami sebagai penyandang disabilitas
ketika kita mau mewujudkan personal branding itu ada kendala dan kesulitan. Namun dari kekurangan televisi kita semua masing-masing memiliki kelebihan, keahlian dan keterampilan. Namun ada 3 hal yang kita merasa itu kesulitan dalam mewujudkan personal branding itu, yaitu minder, KPP dan malu. Nah, itulah yang menjadi kendala kita sebagai penyanyi kita karena dengan kekurangan televisi kita seperti itu, sehingga kita dalam mewujudkan personal branding itu kesulitan. Kenapa sih kita sama-sama manusia? Orang itu bisa mewujudkan personal branding, maka kalau kita nggak bisa, nah itu yang menjadi kekurangan kita dalam mewujudkan personal branding. Ya, mungkin bagaimana caranya itu Bapak punyai tips and tricks agar tadi 3 hal tadi bisa kita wujudkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Eva atas sharingnya. Jadi sebenarnya itu tidak hanya dialami oleh disabilitasnya ada disabilitas. Orang pada umumnya mengalami hal itu ketika dia mau meningkatkan dirinya. Nah, kalau nggak mau meningkatkan dirinya nggak akan mengalami itu. Kira-kira begitu. Jadi itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita mau meningkatkan diri potensi diri kita. Cuman bingung, iya, kan? Nah, orang bingung itu juga bagus. Artinya saya pernah mengajar mahasiswa itu ketika dia bingung, saya malah seneng. Tapi kalau dia diem aja, saya malah jadi bingung. Jika aku sih salah sengaja, mahasiswanya bagaimana kan kira-kira begitu. Jadi ketika kita mulai bingung, mulai berpikir, mulai mencari solusi, dan ini salah satu forum ini punya untuk mengangkat itu. Jadi ketika teman-teman sudah merasa bingung, berarti kurang lebih bisa mengajak teman-teman untuk berpikir bagaimana kan begitu. Jadi pada dasarnya itu tidak hanya dialami oleh penyandang disabilitas, bahkan orang normal pun, bahkan orang profesional pun juga pada saat tertentu mengawali itu timbul juga mas, bingung juga. Artinya itu bisa diminimalisir dengan kebiasaan. Memang untuk mengawali itu susah, katakan istilah Jawa ini beban alas itu angel. Tapi ketika sudah dibeban, nanti tinggal meneruskan itu juga perlu usaha. Artinya sama-sama susahnya, membina dengan mengawali itu sama-sama susahnya. Artinya begini, untuk khusus disabilitas mungkin saya bisa sharing saja. Saya punya mahasiswa sama disabilitas juga, dan juga sekarang sudah menjadi PNS mas. Artinya secara hukum negara kita itu memfasilitasi itu. Jadi sudah meringankan pikiran kita kalau kita nggak didukung secara legalitas misalkan. Padahal ada aturannya, setiap open procurement pegawai ataupun PNS itu ada jatah. Kami harapkan ilmu-ilmu ini, pengalaman-pengalaman ini menjadi pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Thank you.